Perkenalkan, nama saya Cahayawita Nelta Sitompul dengan NPM 22121185. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas UTS, yaitu mengenai kajian dan analisis mengenai revisi Undang-Undang TNI. Nah, seperti yang kita ketahui, pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang atau UU. Pengesahan ini memicu berbagai reaksi dan dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Nah, untuk latar belakang pengesahan RUU TNI ini sendiri, ya ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, serta termasuk juga ancaman cyber dan dinamika geopolitik internasional. Penambahan tugas dalam operasi militer selain perang, seperti membantu menanggulangi ancaman cyber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri, menjadi salah satu poin penting dalam revisi ini. Nah, kontroversi apa saja sih yang terjadi mengenai revisi UU TNI ini, yaitu ialah kekhawatiran dari publik. Meskipun tujuan adaptasi terhadap tantangan baru, pengesahan UU TNI tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran publik. Kekhawatiran publik. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan antara lain, yaitu yang pertama, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Revisi UU TNI membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kembalinya dui fungsi TNI dan juga berpotensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil. Kemudian yang kedua, yaitu supremasi sipil dan demokrasi. Beberapa kalangan menilai bahwa revisi ini dapat mengurangi supremasi sipil dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Komite Nasional HAM menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU ini, karena hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis. Kemudian yang ketiga, yaitu dampak ekonomi. Penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat menimbulkan persaingan dengan aparatur sipil negara atau yang kita sebut ASN dan pegawai badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN. Hal ini juga dapat berpotensi untuk mengurangi kesempatan karir bagi masyarakat sipil. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi dan iklim investasi di Indonesia. Kemudian, apa respon pemerintah dan DPR? Meskipun terdapat penolakan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses pengesahan UU TNI. Pimpinan DPR telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU ini, dan Presiden disebut telah menyetujui perubahan tersebut. Kemudian, langkah lanjutan dan harapan publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil telah menyiapkan bukti-bukti formil untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah UU TNI disahkan. Mereka berharap proses ini dapat mengembalikan prinsip supremasi sipil dan memastikan bahwa peran TNI tetap sesuai dengan koridor demokrasi. Yang terakhir, secara keseluruhan, pengesahan UU TNI membawa dampak yang kompleks bagi Indonesia. Sementara ada upaya untuk meningkatkan peran TNI dalam menghadapi ancaman modern, perhatian terhadap dampak sosial, politik, dan ekonomi harus menjadi prioritas agar tujuan reformasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil. Baik, hanya itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih.